Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Almira Agripina dengan NIM 7211419198 akan menjelaskan tentang pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memindai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih berhasil. Urutan langkah. Yang pertama, upaya persiapan. Menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Yang kedua, upaya definisi. Terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Yang ketiga, upaya solusi. Melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat lebih baik, menerapkan solusi tersebut, dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem. Tahap pertama yaitu upaya persiapan. Langkah 1, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Tahap kedua, upaya definisi. Langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urut-urutan tertentu. Tahap ketiga, upaya solusi. Langkah keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi terbaik. Langkah ke-9, mengimplementasikan solusi. Langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Lalu, siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional. SDLC tradisional seringkali disebut sebagai pendekatan air terjun. Aktivitas ini memiliki aliran satu arah menuju penyelesaian proyek. Tahap-tahap siklus hidup sistem. Yang pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap analisis. Ketiga, tahap desain. Keempat, tahap implementasi. Yang kelima, tahap penggunaan. Prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Prototyping adalah proses pembuatan prototype. Jenis-jenis prototype. Yang pertama, prototype evolusioner. Terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Lalu yang kedua, prototipe persyaratan. Dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna.
Yang ketiga, pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik sistem terbaik. Rapid Application Development atau RAD atau pengembangan aplikasi cepat adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu perangkat kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD adalah yang pertama manajemen, yang kedua orang, yang ketiga metodologi, yang keempat alat-alat. Pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Tahap-tahap pengembangan berfase yang pertama, investigasi awal, yang kedua analisis, ketiga desain, keempat konstruksi awal, kelima tinjauan pengguna, yang keenam konstruksi akhir, yang ketujuh pengujian dan pemasangan sistem. Lalu ada diagram arus data. Adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan 1. Unsur-unsur lingkungan, 2. Proses, 3. Unsur data, yang keempat penyimpanan data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.